Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Anda sekarang sedang menonton video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 untuk SMA atau MA sederajat dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, bab Arab pada masa sebelum Islam. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tanda tak sayang. Karena itu, sebelum memulai pembelajaran ini, hendaknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devi Eka Enjahika, dengan NIM D91214087. Pada saat saya membuat video pembelajaran ini, saya sedang menempuh bangku kuliah di semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2016. Tak lupa juga, video pembelajaran saya ini didukung dan diprakarsai oleh dosen saya yakni Ahmad Fauzi MPDI. Ya, ini ada foto saya. Mungkin suatu waktu kita bertemu, gak apa-apa, kita saling menyapa. Ya, sudah cukup sesi perkenalannya. Sekarang kita masuk ke dalam isi dari video pembelajaran ini. Di video pembelajaran ini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, kegiatan pembelajaran, kesimpulan, evaluasi, dan yang tak kalah penting ada materi pembelajarannya. Kita masuk ke kompetensi inti dahulu. Ya, ini kompetensi intinya. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat, kelas, atau program. Kompetensi inti ini juga dapat dilihat di Permendiknas nomor 68. Selanjutnya kita ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar dari bab Arab pada sebelum datangnya Islam ini ada 4. Poin 1.1 meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Poin 2.1 meneladani perilaku sabar Rasulullah pada saat menghadapi berbagai intimidasi masyarakat Quraisy di Mekah. Poin 2.2 meneladani sikap istiqomah Rasulullah dalam melaksanakan ibadah. Dan poin 3.1 memahami sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Itu tadi kompetensi dasarnya. Sekarang kita ke indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator ini saya mencantumkan 3 indikator. Poin pertama, poin 3.1.1. Siswa menjelaskan sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Poin 3.1.2. Siswa menjelaskan sistem sosial bangsa Quraisy sebelum Islam. Poin 3.1.3. Siswa menjelaskan sistem ekonomi bangsa Quraisy sebelum Islam. Ya, kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Di PowerPoint saya ini terdapat berbagai macam menu yang juga merupakan isi dari video pembelajaran saya. Kegiatan pembelajaran dapat kita langsung klik di sini atau dapat melalui menu Home. Di sini kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran ada 3, yaitu pendahuluan yang dilakukan selama kurang lebih 10 menit, kegiatan inti yang mencakup mengamati, menanya, eksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan kurang lebih 60 menit, dan yang terakhir kegiatan penutup selama kurang lebih 10 menit. Yang pertama kita masuk ke kegiatan pendahuluan. Pendahuluan atau kegiatan awal. Yang pertama, guru mengucapkan salam dan menyuruh salah satu anak untuk memimpin doa. Yang kedua, guru mengabsen, menanyakan kabar, dan melakukan ice breaking.
Selanjutnya kita pergi ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama, guru menayangkan video kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi 3 kelompok dengan masing-masing kelompok mendiskusikan salah satu tema dari tayangan tersebut berupa sistem peribadatan, sistem sosial, dan sistem ekonomi. Yang ketiga, seorang siswa bertugas untuk pergi ke kelompok lainnya untuk menjelaskan mengenai tema sistem yang didiskusikan dengan kelompoknya. Hal ini dilakukan masing-masing kelompok. Dan yang terakhir, siswa menyimpulkan keseluruhan dari hasil diskusi tema milik kelompoknya dan tema milik kelompok lain di depan kelas. Strategi pembelajaran yang digunakan di sini adalah jigsaw. Kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup. Yang pertama, guru memberi klarifikasi dan penguatan terhadap hasil diskusi siswa. Yang kedua, guru memberi pesan-pesan moral kepada siswa. Yang ketiga, guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, guru mengajak berdoa kafaratul majlis bersama, dilanjutkan dengan salam. Itu tadi adalah 3 kegiatan pembelajaran, meliputi kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, sampai pada penutup. Sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran bab Arab pada masa sebelum Islam. Corak kebudayaan Arab yang akan kita pelajari kali ini ada 3, yaitu sistem peribadatannya, sistem ekonomi, dan sistem sosial. Sebelum menginjak materi, mari kita lihat tayangan berikut. Keadaan dunia sebelum Nabi Muhammad diutus. Ya, pada saat itu marak sekali penyembahan berhala, penindasan kepada kaum wanita, juga perang antar suku atau kabilah. Kawasan Arab sendiri terkenal dengan nama Jazirah Arab. Arab terkenal dengan pulau yang gersang dan tandus. Bisa dilihat di dalam tayangan ini mencakup berbagai informasi menurut geografisnya bagaimana keadaan Arab pada saat itu. Hanya daerah Yaman bagian selatan yang tumbuh subur, sehingga penduduknya banyak yang bercocok tanam. Orang Arab kuno di sini yang dimaksud adalah suku Baduy yang tinggal secara nomaden.
Setelah melihat tayangan tadi, bagaimana? Apakah sudah ada pandangan tentang apa saja yang akan kita bahas kali ini? Langsung saja kita ke materi awal, yaitu sistem peribadatan sebelum Islam. Sebenarnya bangsa Arab sebelumnya sudah menganut agama Hanafi, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama yang lurus. Sampai pada akhirnya datang Amr bin Lu'ay al-Khuzai yang menyeru kepada bangsa Arab untuk menyembah berhala. Seruan Amr ini banyak diterima oleh masyarakat, sehingga mereka juga ikut menyembah berhala. Berhala sesembahan mereka yang terkenal adalah Lata dan Uzza. Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai Lata dan Uzza. Ya, ini adalah gambar berhala Lata. Berhala Lata bertempat di Taif dan merupakan berhala paling tua. Selanjutnya, ini adalah gambar berhala Al-Uzza. Berhala Uzza ini bertempat di Hejaz dan dimuliakan oleh penduduk Yasrib. Oke, kita kembali ke sistem peribadatannya. Selain itu, bangsa Arab kembali sesat dengan menyembah bintang-bintang, menyembah jin, ruh, hantu, menyembah malaikat, dan kembali beragama Nasrani dan Yahudi. Mereka juga percaya kepada tahayul. Tahayul apa saja yang mereka percaya? Mari kita lihat. Yang pertama, mereka percaya bahwa di dalam perut manusia terdapat ular yang menyebabkan rasa lapar. Yang kedua, mereka memakai cincin dari tembaga dan besi untuk menambah kekuatan. Yang ketiga, mereka mempunyai kebiasaan mengikatkan rumput kering kepada kambing untuk menurunkan hujan. Wah, tidak masuk akal sekali ya. Setelah sistem peribadatannya, sekarang kita ke sistem ekonominya. Kembali ke materi pembelajaran. Kita pilih sistem ekonomi. Di Arab ada 3 tipe masyarakat yang paling terkenal dan menonjol. Yang pertama adalah suku Baduy atau suku pedalaman. Mereka bekerja dengan cara beternak dan hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Yang kedua ada Bani Taif. Mereka bekerja dengan cara bertani karena hidup di daerah yang subur. Dan yang ketiga adalah Alul Haidar atau orang-orang perkotaan. Mereka bekerja dengan berdagang. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sistem sosial. Sistem sosial sebelum Islam. Sistem sosialnya ada bermacam-macam. Yang pertama, sikap skeptis. Masyarakat Arab mempunyai sikap skeptis, yaitu ragu-ragu atau bersikap tertutup pada ajaran baru, khususnya ajaran Islam pada saat itu. Mereka juga suka mabuk-mabukan, merampok atau mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan, mengubur hidup-hidup bayi perempuan, dan berjudi. Kesemuanya itu merupakan kebiasaan buruk yang sudah dilakukan di lingkungan masyarakat Arab. Selain itu, mereka menyukai syair dan seni pidato. Mereka biasa bersajak dan bertanding pidato. Masyarakat Arab pada masa sebelumnya dikenal dalam sejarah sebagai bangsa jahiliyah atau bodoh. Namun, definisi tentang kata-kata Arab jahiliyah sebenarnya bukanlah bodoh dalam artian sesungguhnya. Namun dikatakan jahiliyah karena bangsa Arab membangkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran tersebut sekalipun telah diketahui bahwa itu benar.
Itulah tadi sejarah Arab sebelum datangnya Islam menurut sistem peribadatannya, sistem ekonominya, dan sistem sosialnya. Dari materi-materi tadi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulannya, sistem peribadatan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Mereka menyembah berhala, menyembah malaikat, menyembah ruh, hantu, dan jin, menyembah bintang, serta percaya kepada tahayul. Sistem ekonominya, untuk suku Baduy, mereka kebanyakan bekerja sebagai peternak. Untuk Bani Taif, mereka bekerja sebagai petani. Dan untuk Ahlul Haidar, mereka bekerja sebagai pedagang. Sistem sosial bangsa Arab pada saat itu, mereka bersikap skeptis. Kebiasaan mereka adalah mabuk-mabukan, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, suka merampok dan berjudi, dan mereka kebanyakan adalah penyair serta ahli pidato. Oke, itu tadi adalah kesimpulan dari materi-materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Bagaimana? Sampai sini sudah paham dan mengerti belum? Sistem peribadatan, sistem ekonomi, dan sistem sosial bangsa Arab sebelum Islam? Kalau gitu kita coba tes saja. Sekarang kita ke menu evaluasi. Di sini saya punya 6 pertanyaan. Ya, ini ada 6 pertanyaan berdasarkan materi yang tadi saya sampaikan. Pertanyaan pertama, siapa nama berhala paling terkenal yang diyakini bangsa Arab jahiliyah? Ayo, siapa? Sepertinya Lata dan Uzza. Kita coba saja klik. Wah, ternyata benar. Jawabannya Lata dan Uzza. Berarti jawaban Suwa adalah salah. Jawaban Mana juga salah. Apalagi jawaban Stupa. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berikut ini merupakan bentuk pemujaan yang dianut bangsa Arab sebelum datangnya Islam, kecuali yang mana? Menyembah jin, menyembah Allah, menyembah bintang-bintang, menyembah malaikat. Jawabannya kita coba, menyembah Allah. Benar, otomatis jawaban yang lainnya adalah salah. Pertanyaan ketiga. Berikut ini sistem sosial yang ada di Arab pada zaman jahiliyah, kecuali yang mana? Apakah skeptis? Kita coba saja ya. Wah, ternyata salah, bukan skeptis jawabannya. Coba kita. Apakah ini mengubur bayi laki-laki hidup-hidup? Ya, ternyata jawabannya adalah yang ini, mengubur bayi laki-laki hidup-hidup. Yang lainnya otomatis salah. Pertanyaan keempat. Suku Arab yang beternak dan hidup secara nomaden adalah kira-kira yang mana? Apakah suku Baduy, suku Taif, Ahlul Haidar, atau suku Aus? Coba suku mana ya? Suku Aus. Tetot, salah. Jawabannya yang mana kira-kira? Apakah Bani Taif? Salah lagi. Mungkin ini nih, suku Baduy. Ya, ternyata jawabannya benar. Jawabannya adalah suku Baduy, suku Arab yang beternak dan hidup secara nomaden. Ahlul Haidar sudah pasti salah. Ke pertanyaan kelima. Pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan Arab pada masa sebelum Islam adalah masyarakat perkotaan. Yang mana? Apakah berdagang? Benar.
Berarti jawaban yang lain otomatis salah. Lanjut ke pertanyaan yang keenam. Tradisi positif yang ada di Arab sebelum Islam datang, yakni tradisi positif. Yang manakah yang tradisi positif? Apakah merampok, pandai syair dan pidato, percaya tahayul, atau mengubur bayi perempuan hidup-hidup? Positif. Pandai syair dan pidato itu adalah kegiatan positif ya. Berarti jawabannya yang ini, pandai syair dan pidato. Merampok adalah tradisi negatif, percaya tahayul juga tradisi negatif. Begitu juga dengan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ini adalah soal terakhir. Bagaimana teman-teman? Banyak yang benar apa banyak yang salah jawabnya? Pasti banyak yang benar ya. Kalau banyak yang salah, dibuka lagi materi pelajarannya. Dikerjain lagi soal-soalnya sampai mahir. Semangat-semangat! Gak terasa ya, kita tadi sudah membahas mapel SKI bab Arab sebelum datanya Islam, mulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan, sampai yang terakhir tadi evaluasi. Saya kira cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Tetap semangat belajar dan berkarya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Yuk! Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Bye-bye.